Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mistia Priani, biasa dipanggil Tiara, dari Prodi Sistem Informasi semester 1 di Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aljabar boolean. Mari kita simak selanjutnya. Baik, langsung saja kita bahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean membahas tentang perancangan, pensaklaran, rangkaian digital, rangkaian IC komputer di aplikasi-aplikasi tersebut. Terdapat aturan-aturan dasar logika. Aturan-aturan dasar logika juga dipaparkan di buku The Law of Talk oleh Mr. Profesor George Boole. Di aturan dasar logika membentuk struktur yang disebut aljabar boolean. Nah, apa sih aljabar boolean itu? Aljabar boolean adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmatik pada bilangan boolean. Bilangan yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu false or true, yes or no, one or no, zero, atau bisa disebut bilangan biner. Nah, definisinya aljabar boolean itu misalkan A adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner. Nah, simbol plus biasanya itu OR dan titik biasanya N, dan sebuah operator uner atau tanda petik itu biasanya not. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel variabel A lalu OR titik lalu not 0 dan 1 disebut aljabar boolean. Aljabar boolean juga mempunyai hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum aljabar boolean ini terdapat 11. Di antaranya ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan terakhir adalah hukum 0 atau 1. Nah, lalu untuk aljabar boolean ini kita mempunyai bentuk kanonik, yaitu ekspresi boolean yang mengekspresikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan yang kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah bilangan. Nah, selanjutnya ekspresi boolean yang ditanyakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP. Lalu ada perkalian dari jumlah produk, of sum atau POS. Nah, cara membentuk minterm dari maxterm. Untuk minterm, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran. Nah, nanti ada tabelnya. Lalu jika di sebuah tabel kebenaran kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, lalu mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Nah, nanti ada tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Jadi nanti untuk boolean itu ada tabelnya, nanti aku munculkan. Lalu kalian bisa lebih jelas dan lebih detail lagi untuk melihatnya. Nanti aku kasih link di deskripsi tentang artikel Matematika Distrik Aljabar Boolean yang disusun oleh saya, Tiara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.